bahwa ain itu hak adanya dan pengaruhnya nyata. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, al-ainu haq, law kana syai'un sabaqathu al-qadar la sabaqatul ain. Kata Nabi, ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang mendahului takdir itu adalah ain. Dan ain ini para jamaah beda dengan hasad, ya. Setiap hasad pasti ain, namun tidak setiap ain harus hasad, ya. Setiap hasad pasti ain, tapi tidak setiap ain hasad. Karena hasad itu datang dari orang-orang yang jelek, buruk. Memang hasad, dengki, ingin orang itu binasa, celaka. Tapi kalau ain kadang muncul dari orang yang saleh tanpa sengaja. Bahkan ain muncul dari diri kita sendiri kepada kita sendiri. Seperti seseorang ketika takjub dan lupa menyebut nama Allah, lupa mendoakan keberkahan, ala barokta, kata Nabi kan. Kenapa kamu mendoakan keberkahan? Lupa. Maka bisa terjadi suatu kemudaratan atas izin Allah Ta'ala. Ini namanya ain. Dan ain ini maksudnya mata, yakni pandangan mata jahat, ya. Namun sekali lagi ain itu bisa muncul walaupun datang muncul dari satu kekaguman yang dia tidak menyebut nama Allah. Makanya kitanya yang harus waspada, karena orang ain bisa datang dari siapapun. Ain itu, lihat keadaan kita yang menakjubkan orang lain. Makanya kalau kita mengetahui orang suka ain, kita diperintahkan oleh Nabi untuk menutup, tidak menceritakan nikmat. Maka fa'amma bi ni'mat rabbika fahadits, ini tidak secara mutlak, dikecualikan orang yang suka ain, jangan diceritakan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, jangan. Bagaimana ciri orang yang suka ain? Yani orang nampak suka, nampak irinya gitu loh. Jadi kalau dengar misalnya gaji orangnya ini, gaji temannya tinggi, dia seharusnya senang. Makanya kalau antum mendapati orang lain dapat senang, kebahagiaan, itu disunahkan kita ini juga ikut gembira, karena saudara kita gembira, kita harus gembira. Tetangga kita beli mobil, kita harus gembira, senang. Bukan malah tetangga kita beli mobil, kitanya pusing. Tetangga kita beli sedan, kita demam. Sehingga tetangga kita naik mobil sedan, kita naik mobil ambulan karena ke rumah sakit gara-gara pusing. Gak boleh. Harus doakan keberkahan, dan itu nanti akan berbalik. Kan doa itu akan berbalik kepada kita. Kalau kita senang, orang lain dapat kesenangan, dapat nikmat, bisa jadi kita doakan keberkahan, Allahumma barik fiik, Allahumma barik. Bisa jadi nikmat itu akan berpindah juga kepada kita, gitu loh jemaah. Ya, maka ain itu hak. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendoli ain, maka mendoli qadar, maka ain yang bisa mendoli. Kata Nabi, yudkhilu rajul qabr wa yudkhilu jamal qadra. Ain itu bisa menyebabkan orang masuk kubur dan bisa menyebabkan unta masuk periuk. Ini unta sakit. Maka hati-hati, kita perlu waspada, membentengi diri. Dan kita juga tidak boleh berbuat dolim. Kalau kita kagum terhadap sesuatu dari nikmat orang lain, kita harus ucapkan kalimat keberkahan atau kalimat doa berkah. Allahumma barik fih. Itu ya. Kalau lihat mobil orang bagus, rumah orang bagus, ya, kita doakan dengan keberkahan. Karena kalau tidak bisa jadi orang terkena ain gara-gara kekaguman kita tersebut yang kita lupa tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.